Baik, teman-teman, kita lanjutkan pembahasan yang terakhir ya dari pelunasan liabilitas jangka panjang. Nah, ini adalah bentuk yang kelima ya. Kalau tadi itu kan ada 4 bentuk ya. Kita review dulu sebentar ya. Ada 4 bentuk, yaitu yang pertama itu adalah pelunasan dengan kas ya. Pelunasan dengan kas. Nah, ini sudah kita lewatin. Nah ini ya, utang. Oh, ini zero interest. Kemudian, nah ini dia ya. Nah, ini dia nih. Nah, ini dia nih. Nah, oke. Nah, yang pertama yang pelunasan dengan kas, yang kedua dengan sekuritas, yang ketiga dengan aset tetap, yang keempat dengan liabilitas modifikasi ya. Modifikasi dari kontrak jangka panjang obligasi atau notes-nya. Nah, intinya adalah kan kalau dalam neraca itu ada aset ya, sama dengan liabilitas plus ekuitas ya. Nah, ini semua nih yang aset utang dilunasi dengan aset. Nah, dengan kas ya. Utang dilunasi dengan aset tetap ya, yang ini juga aset tetap ya, PPI. Kemudian utang dilunasi dengan ekuitas, yang ini ekuitas ya. Kemudian yang terakhir utang dilunasi dengan utang baru gitu ya. Nah, yang ini yang ketiga. Oke. Nah, ketiga ini, jadi semua unsur dalam neraca itu bisa dipakai untuk melunasi suatu utang ya. Bahkan utang itu sendiri bisa dipakai untuk melunasi utang. Dengan apa? Dengan melakukan restrukturisasi ya. Nah, bagaimana kalau kita campur semua ini gitu ya. Nah, itu adalah tipe yang kelima ya. Oke, kita akan bahas soal kalau kita gabungkan semua ini gimana? Ya mungkin nggak semua ya, tapi mungkin sebagian. Nah, inilah contoh soalnya ya. Jadi pelunasan kas sebelum jatuh tempo ini udah, kemudian ini juga udah. Nah, ini ya pelunasan sebagian liabilitas jangka panjang ya. Nah, kita akan bahas, oh ternyata ini dilunasi 20%-nya dulu gitu ya, dengan harga 65 juta ya. Oke, nah ini bentuknya kalau tadi kan yang pelunasan kas sebelum jatuh tempo itu 101% ya. Dan dia dilunasi ketika tanggal pembayaran bunga ya, tepat ketika tanggal 31 Desember. Nah, kalau ini tidak dibayar sejak tepat pada tanggal pembayaran bunga, tetapi dia dibayar melewati tanggal pembayaran bunga, yaitu di antara 2 tanggal pembayaran bunga, yaitu di antara 1 Juni dan 1 Desember, yaitu tanggal berapa? Tanggal 1 Oktober ya. Nah, dan dia melunasi 20% saja, tidak semuanya. Dan harga 20% itu adalah 65.000. Nah, gimana jurnal? Nah, oke. Kita pindah ke Excel. Oke. Nah, sini ya. Saya sudah buat, saya sudah bikin Excel-nya. Oke. Nah, kita bisa langsung lihat saja. Oke. Pertama, di sini pada tanggal 1 Juni 2019, PT Integritas menerbitkan wesel bayar notes payable dengan face value 300.000. Jangka waktunya 3 tahun. Ya udah saya tulis di sini 300.000, jangka waktu 3 tahun. Pembayaran bunga dilakukan setiap tanggal 1 Desember dan 1 Juni. Diketahui yield sebesar 10%. Nah, baik. Jadi ini masih dalam annual ya. Padahal kita menginginkannya pembayaran bunga dilakukan secara semi annual. Oleh karena itu, ingat kita akan menyesuaikan apa aja, periodenya kita sesuaikan, kupon rate kita sesuaikan, market rate-nya pun kita sesuaikan ya. Ini semua yang akan kita sesuaikan ketika menghadapi soal terkait pembayaran bunganya semi annual ya. Ya sudah, langsung saja. Ini tinggal taruh ke atas, ini tinggal taruh ke sini ya. Ini masih 6 ya, ini masih annual. Jadi saya ubah dulu annual. Nah, di sini apa namanya? Ini masih annual juga ya, per year ini maksudnya annual. Kemudian rate-nya juga masih annual ya, rate-nya juga masih annual ya. Oke. Nah, dalam hal ini kita akan bikin dulu mengubah rate-nya periode-periode sama rate sama yang lainnya menjadi semi annual ya. Kalau semi annual berarti tinggal periode dikali 2 ya, sama dengan 6. Oke. Nah, ini N per semi annual. Nah, oke ya. Kemudian yang harus kita lakukan lagi adalah mengubah ya 12% menjadi berapa persen ya? Menjadi tinggal dibagi 2. Oke, tinggal dibagi 2. Oke, nah ini coba kita pindahin dulu ke bawah, bisa nggak ya? 1, 2, 3, 4. Oke, kita pindahin deh. Oke. Oke, ini langsung saya tarik. Nah, sip. Oke, jadi biar langsung bisa seperti nah. Di sini kita perlu ubah juga 12% dibagi 2 ya. Nah, bunganya adalah berapa?
6%. Ini adalah persentase dari PMT yang semi anual. Oke. Nah, yang ini tinggal dibagi 2 juga, 10% bagi 2 ya, sama dengan berapa? Sama dengan 5%. Nah, ini pun menjadi rate yang semi anual. Oke. Nah, kalau sudah demikian maka gampang ya, dan debt dilunasi per tanggal 1 Oktober 2020. Oke. Nah, tanggal bayar bunganya kan 1 Juni sampai 1 Desember. Berarti ini di antara 1 Juni dan 1 Desember ya. Cash payment 65.000, porsinya adalah 20% dan dia terms-nya adalah setiap cash yang dibayar maka dia harus sudah including interest payment. Jadi 65.000 itu sudah all in one lah ceritanya ya. Seperti itu. Nah, gimana caranya? Pertama, yang cara kita lakukan adalah cari carrying value per tanggal 1 Oktober. Caranya gimana? Kita hitung dulu present value per tanggal 1 Juni. Ya, karena dia terbitnya sejak tanggal pembayaran bunga maka aman ya. Seperti ini ya. Jadi kita bikin timeline awalnya ya, seperti ini. Berapa periode? 6 periode. Kita present value kan ke tanggal 1 Juni atau ke periode ke-0. Langsung aja dengan menggunakan rumus PV ya. Dapatlah hasilnya adalah, oke ini mungkin masih agak belum berubah ya. Karena ini masih menggunakan plus 2. Oke, ini masih menggunakan ini. Interest-nya adalah 6% ya. Oke, kemudian nah ininya juga masih belum dirubah ya. Masih 3. Oke, ini kita geser. Kemudian yang ini juga kita geser ya. Kita hilangkan 2-nya. Oke, berapa ya? Nah, sekian, 272 nih ya. Oke. Kemudian satu lagi yang ini ya. Ini juga sama. Oke, 300.000. Kemudian ininya saya hapus. Periodenya saya geser ke kanan, kemudian market rate-nya saya geser ke kanan juga, enter ya. Ini juga sama, apa namanya, periodenya saya geser ke kanan, kemudian market rate-nya pun saya geser ke kanan ya. Ups, salah. Market rate-nya saya geser ke kanan. Oke, nah dah. Nah dari sini kita mendapatkan, oh kok beda? Oke, kita lanjutkan. Saya perbaiki dulu tadi ya. Nah, di sini faktornya kita cek dulu. Oke. Oh, sudah tepat ya ke periode 6, ininya 5%, kemudian yang bawah berapa? Yang bawah juga kita cek. Oh, ini sudah benar 6 dan ini 5% ya. Oke, tinggal dikalikan hasilnya adalah 315. Nah, itu yang pertama. Kemudian kita cek lagi dengan yang kedua. Dengan rumus langsung ya. Di sini kita masukkan langsung 5%, 6 dan 300.000. Oke, hasilnya adalah sekian. Kemudian yang kita masukkan yang anuitasnya juga, ini kita masukkan ya, udah benar nih 5%, kemudian 6, kemudian 18.000. Oke, nah hasilnya sama ya. Hasilnya adalah 315. Nah, dengan menggunakan metode yang kedua ini harusnya sama juga ya. Kita coba cek. 5%, periodenya adalah 6, PMT-nya adalah minus 18.000, kemudian future value-nya adalah 300.000, kemudian 0 ya. Jangan lupa dikasih minus dan minus. Oke. Nah, ini NPR, ini PMT, ini masih future value, ini masih 0. Oke, bentar. Nah, sama kan? 315 dan 227. Nah, dari sini baru kita bikin tabel amortisasinya ya. Sampai dengan 300.000. Nah, berarti ini sudah benar nih ya. Karena ini kan premium, maka jumlahnya akan berkurang. Nah, kita lihat dulu. Dilunasi per tanggal 1 Oktober. Berarti posisinya berada di antara yang dua ini ya. Periode kedua 1 Juni dan di antara 1 Juni dan 1 Desember. Gitu ya. Ini kita bold dulu, kemudian ini juga kita bold juga. Ya. Dari sini kita bisa hitung ya, kita bisa lihat saya udah bikin di unhide ya. Nah, seperti ini ya. Nah, dari sini karena yang Juni ini titik awalnya ya, ke Oktober. Nah, berarti saya bikin di sini 1 Oktober 2020. Jaraknya berapa lama? Juni, Juli, Agustus, September ya. Nah, berarti jaraknya adalah 4 bulan ya. Nah, makanya di sini saya kali 4/6 dikali yang mana? Yang bawah ya, karena yang per 1 Desember ya. Kemudian yang ini juga sama, saya kali 4/6. Ya, kemudian yang diskonnya juga sama, saya kali 4/6. Hasilnya adalah sekian. Nah, di sini karena yang dilunasi adalah 20%, maka tinggal 20% dikali atasnya ya. 12.000 sama ini ya. 20% dikali 10.355.
Yang ini 20% dikali 1645. Hasilnya adalah 2400, 2071, 329 ya. Nah, carrying value-nya berapa? Carrying value-nya adalah 61.798 ya. Nah, dari sini kita lihat perintahnya ya, kita lihat perintahnya. Kalau misalkan dia pelunasan jangka panjang sebagian dari utang, maka kita harus bandingkan antara carrying value ya dibandingkan dengan nilai kas-nya, nilai kas yang kita keluarkan ya. Oke, nah nilai kas yang kita keluarkan kan 65.000. Nah, nah di sini sudah including apa aja? Nah, sudah including kalau di soalnya itu sudah including termasuk pembayaran bunga terhutang ya. Maksudnya saya tafsirkan pembayaran bunga terhutang dari mulai apa namanya 2.400 ini ya, yang 2.400 ini sama 2071 dan bunga untuk premiumnya juga itu sudah including all in one ya ke dalam 65.000 itu. Nah, oke berarti di sini kita tidak hanya melunasi utangnya saja. Pokoknya itu kan sisanya adalah 61.000 gitu ya. Nah, untuk mencapai 61798 kita perlu bikin jurnal yang cash paid dan interest expense dulu sehingga diketahuilah nilai premiumnya. Nah, barulah nanti kita bisa tahu inilah nilai akhirnya gitu ya. Nilai akhir dari carrying value sebesar 20% ya. Seperti itu ya. Nah, dari sini barulah kita bisa kalau sudah kita bikin cash paid-nya ini dulu sudah kita bikin jurnalnya, baru kita akan mendapatkan carrying value sebesar 61.000. Nah, kemudian kita bandingkan dengan 65.000 ya. Nah, tinggal karena kan pelunasan hutang ya, pokok hutang ya, pokok hutangnya sisanya adalah 61.798. Langsung dilunasi gitu ya, dibandingkan dengan 65.000. Nah, tetapi di sini karena di soal diminta termasuk pembayaran bunga terhutang, artinya apa? 60.000 ini tidak hanya membayar pokok saja yang ini, tapi juga ikut membayar apa yang ada di depannya, gitu ya, 2.400 ini. 2.400 terdiri dari 2071 dan 329. Nah, karena udah termasuk pembayaran ini, maka kita tinggal tambahkan 2.400 di sini, ya. Totalnya berapa? Total carrying value plus bunga terhutang adalah berapa? Tinggal ditambahkan 61 tambah 2.400 sama dengan 64.198. Nah, inilah total payment kita gitu ya berdasarkan carrying value. Nah, dibandingkan dengan total cash-nya yang akan kita keluarkan 65.000. Nah, karena lebih besar maka tentunya ini adalah suatu transaksi yang merugikan ya. Oke, kita tinggal bikin jurnalnya. Bikin jurnalnya adalah nomor cash. Nah, ini saya skip aja ya. Cash pada notes payable, oke, 315 udah. Kemudian interest expense notes payable pada cash ya, yang periode kedua. Oke, ini juga udah. 1/12/19 yang atas ya. Yang atas ini kita bikin jurnalnya juga. Oke, ya udahlah, tanggung deh sekalian saya jelasin. Oke, ini juga udah. Kemudian yang 1 Juni 2020, nah ini juga kita bikin jurnalnya ya. 18, 15.649 dan amortisasinya 2531. Nah, barulah dari mulai Juni ke Oktober kita bikin yang jurnal 20% ini ya. Yang atas ya, yang ini, yang 2400 ya. Oke, ya udah tinggal ditarik aja tuh, tinggal ditarik ya. Tinggal ditarik 2071, kemudian yang bawahnya amortisasinya adalah 329 ya. Hasilnya adalah cash 2.400. Nah, kemudian kita akan melunasi apanya? Pokoknya yang 61 ini. Ya udah langsung kita lunasi. Gitu. Notes payable 20% pada cash ya. Nah, nah di sini loss on extinguishment diambil dari perhitungan yang sudah kita lakukan. Yang ini ya. Nah, yang 802 ini ya. Nah, oleh karena itu berapa cash-nya tinggal dijumlahin ya, tinggal dijumlahin. Atau kita sama juga dengan 65.000 dikurang dengan berapa? Dikurang dengan 2.400 ya. Oke, kalau kita jumlahkan ya sama juga sih ini ya dikurang dengan 62.600 sama dengan pasti 0 ya. Nah, oke. Nah, intinya adalah karena di soal diminta bahwa dalam pembayaran pelunasan pokok itu sudah termasuk pembayaran bunga terutang, sudah termasuk pembayaran interest expense. Dan pada saat pelunasan utangnya, maka ini tidak 65.000, tidak 65.000 ya, tidak demikian. Tapi ini adalah langsung jumlahnya harus 65.000 ya. Nah, agar jumlahnya 65.000 maka di sini kita taruh 62.600 ya, sehingga kalau dijumlahkan hasilnya adalah 65.000 ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian jurnal di tanggal 1 Desember 2020-nya bagaimana? Nah, ini gampang ya, tinggal kita bikin 80% langsung ya.
80% tinggal dikali dengan apa? Dengan si nah yang ini ya, yang tabel amortisasi awal ya. Awalnya kan 18.000, ini masih 100%. Ya sudah langsung kita bikin tabel baru tinggal mengalihkan 80% dari semuanya ini ya. Dari mulai interest paid, interest expense sama amortisasinya ya. Hasilnya adalah seperti ini. Nah, ketika seperti ini kita tarik ke bawah, hasilnya 240.000. Nah, ini adalah 80% ya, 240.000 ini sama dengan 80% dikali berapa? Dikali dengan pokok face value-nya. Karena 20% sudah dilunasi di tanggal 31 Desember 2020. Nah, kalau sudah seperti ini berarti perhitungan saya sudah balance ya, sudah tepat ya. Sehingga jurnalnya ya langsung ya, kita akan menjurnal yang ini ya. Ini kita akan jurnal ya. Tanggal 1 Desember 2020, 14.400, 14.26 sama 1974 ya. Nah, seperti ini ya. Jadi karena dia premium maka notes payable-nya ditaruh di debit ya. Oke. Baik, demikian penjelasan mengenai pelunasan sebagian utang ya. Di sini 20%. Semoga bisa bermanfaat dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damamen, ciao.